Ayo nih, siapa yang udah gak sabar melihat Mutiara yang bener-bener sadar? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Yap, seperti yang Min katakan di video sebelumnya, sayang banget ya, Mutiara tuh sadarnya bukan di episode hari ini, tapi di episode besok. Gak apa-apa ya teman-teman, jangan bete dan jangan marah ya. Gak apa-apa, seperti biasa namanya juga cerita. Ya pasti ada aja lah. Seperti yang sering Min katakan juga, kalau nggak terhalang durasi pasti akan geser ke hari esok. Kurang lebih kayak gitu. Ya seneng banget teman-teman pasti udah tahu ya bagaimana pada akhirnya perjuangan-perjuangan yang bisa kita lihat juga. Tapi sebelum itu yuk kita bahas kronologinya, sampai kita akan bahas apa yang bakal menjadi gongnya di episode besok. Oke, setelah pada akhirnya Aditya memutuskan tuh untuk mencabut semua alat bantu, tadinya dokter tuh udah mau cabutin satu persatu teman-teman. Terus Kenzo minta jangan, pokoknya terjadi perdebatan, terjadi sebuah kekacauan lah ibaratnya. Kenzo yang bertahan, gimana cara, jangan dulu, kasih kesempatan Mutiara sedikit lagi aja gitu loh. Karena bagi Kenzo, ini Kenzo yakin Mutiara pasti bakal sadar. Karena mungkin ya ada feeling juga, doa semua orang. Bayangin semua orang tuh nangis, semua orang di ruangan itu berharap Mutiara bisa sadar. Kecuali Sandra doang teman-teman yang lagi ngintip. Rianti aja sampai nangis berharap Mutiara tuh buat bisa bangkit dan juga sadar. Makanya hal ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu kan. Maksudnya tuh kayak, ayo dong dok, please kasih kesempatan lagi. Terus akhirnya ketika mau dicabut, ya teman-teman tahu sendiri. Akhirnya Mutiara pun pada akhirnya sadar dan bilang kepada Kenzo. Dan yang dipanggil adalah namanya Mas Kenzo. Dan hal inilah yang akhirnya bikin Kenzo pun juga bahagia. Ingat kan cita-cita Kenzo teman-teman? Ketika Mutiara sadar tuh Kenzo ingin menjadi orang yang pertama kali dilihat oleh Mutiara. Dan menjadi orang pertama yang disebut namanya oleh Mutiara ketika Mutiara sadar. Dan mission completed teman-teman. Benar-benar luar biasa tercapai nih. Wah happy banget nih, seneng banget ngelihat bagaimana Kenzo yang se-happy itu, melihat bagaimana Kenzo yang sebahagia itu. Tentu ini bisa menjadi sebuah hal yang akhirnya bikin kita pun juga seneng. Nah tenang teman-teman, ceritanya nggak cuma sampai di sini aja. Nah jadi ketika semua orang tuh menunggu Mutiara sadar ya, sebelum akhirnya Mutiara sadar manggil nama Kenzo, Sandra tuh ngintip ternyata. Nah kaget Sandra, duh kenapa tiba-tiba Mutiara jadi sadar nih. Emang dasar ya, ular teman-temannya tadi aja nangis, sekarang jadi kayak gini. Kesel akhirnya, takut kan Sandra, tiba-tiba kaburlah Sandra ke area lobby dari rumah sakit gitu. Terus gak lama kemudian, pada saat Mutiara sadar, Mutiara ngomong kalau Mutiara tuh ditabrak sama Mbak Sandra. Nah baru deh Kenzo buru-buru lari teman-teman. Bahkan Aditya pun juga sampai nggak sanggup buat ngejar larinya Kenzo. Karena itu tadi ya, maksudnya kan Mutiara ini baru sadar. Dan sadarnya Mutiara ini tuh kan sebuah musik zat ya, yang mana ini tuh kayak bener-bener udah hopeless, tapi tiba-tiba Tuhan tuh memberikan keajaiban gitu loh. Jadi kayak dokter pun juga ya ini miracle gitu loh. Makanya Mutiara tetap disuruh untuk rest dulu nih, jangan dulu udah sadar tapi jangan dulu sampai gimana-gimana gitu. Hingga pada akhirnya Kenzo pun juga mengejar Sandra. Sementara yang lain seperti Bipa, terus juga Rianti, Aurel, Kayla, Aditya nungguin Mutiara di ruangan. Wah ini sih seneng banget teman-teman, episode besok happy banget. Episode 139 di episode besok benar-benar sangat seru. Lalu bagaimana dengan Sandra? Ya pada akhirnya Kenzo pun juga mencoba untuk mengejar Sandra ini. Karena Kenzo udah tahu ya kalau pelakunya adalah Sandra. Plus ditambah lagi Kenzo pun juga dapat telepon dari Cynthia yang bilang kalau semua tabrakan ini terjadi gara-gara Sandra juga. Jadi kayak saling confirm aja. Yang satu confirm, yang satu confirm. Oh ya udah gitu loh. Akhirnya Kenzo makin dikejar lah si Sandra ini. Bahkan ada adegan dimana Sandra buru-buru lari kabur, takut dikejar sama Kenzo. Dan pada akhirnya Sandra pun masuk ke dalam mobilnya dan Kenzo lari untuk menghalangi Sandra. Yap, itu adegan yang ibaratnya Kenzo hampir ditabrak lah oleh Sandra teman-teman. Tapi tentu saja ya nggak terjadi tabrakan tersebut karena Sandra pun juga memberhentikan mobilnya. Nah dalam hal ini pun juga terjadi perdebatan. Ayo Sandra ikut aja. Kalau kamu emang nggak salah ya udah, tinggal kasih keterangan aja toh. Maksudnya ini demi kebaikan semua orang juga. Ada nyawa yang hilang gitu loh.
walaupun sekarang Mutiara selamat tetap harus dihukum. Nah ini yang paling agak mengkhawatirkan ya, Mutiaranya udah sadar, Mutiaranya udah selamat, tapi ya seakan-akan Sandra tuh pengen bilang ya kan Mutiaranya masih hidup, masa tetap harus dihukum? Ya nggak bisa dong, Pak RT meninggal gitu loh maksudnya. Makanya ini pun juga dikejar sama Kenzo hingga pada akhirnya ya Sandra pun juga kayak kabur gitu. Berhasil kabur lah setelah ditangkap nih. Tapi tenang, adegan berikutnya muncullah Kenzo bersama dengan para polisi untuk mengejar Sandra di rumahnya. Jadi ada adegan lain teman-teman, dan inilah yang pada akhirnya bikin Sandra pun juga nggak bisa lagi berkutik. Sandra pun juga nggak bisa telepon dengan bahasa Inggrisnya itu loh, tolong cariin saya pengacara terbaik dan lain sebagainya macamnya, nggak bisa. Dalam hal ini Sandra benar-benar ditangkap polisi. Akhirnya teman-teman lega deh, bener ini benar-benar lega banget. Setelah semua hal, setelah semua yang terjadi, pada akhirnya kita bisa betul-betul melihat ada cahaya, ada titik terang bagi bagaimana nasib dari Sandra ini. Karena nggak bisa dipungkiri, Sandra ini memang sangat mengganggu teman-teman, benar-benar semengganggu itu. Bahkan bisa dikatakan bukan cuma mengganggu ya, tapi benar-benar jahat itu loh. Masa nggak dihukum? Makanya mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dihukum gitu loh. Dan senang banget kerja keras Kenzo buat ngejar Sandra. Dari lobi rumah sakit sampai ke rumah Sandra benar-benar dikejar teman-teman, dikejar-kejar banget. Dan nanti pun juga di kepolisian ya, besok pun juga udah ada yang standby tuh, Bu Cynthia, Dikta dan juga Dina. Tapi mereka lebih ngebahas dulu tentang Mbak Dina yang bakal diproses atau enggak. Baru setelah itu nanti sama-sama ngebantu untuk keterangan bagi Sandra ini. Nah mudah-mudahan sih Sandra tetap dihukum dan gak dibebasin. Karena takutnya gini, gara-gara Dina yang jujur, Sandra malah gak dipenjara. Karena jatuhnya Sandra ngalamin kecelakaan karena apa yang dilakukan sama Dina gitu. Nah, ini yang paling ingin takutkan, tapi semoga aja sih di penjara juga. Nah selanjutnya ada hal yang pada akhirnya bikin kita pun juga senang, yaitu datang dari Mutiara. Setelah Mutiara sadar, tanpa sadar tuh Rianti bener-bener happy, sumringah. Rianti memeluk Aurel, Aurel pun juga terbawa suasana yang main itu betul-betul happy suasananya teman-teman. Maksudnya bener-bener aduh pada akhirnya kayak pecah telur ibaratnya. Penantian yang cukup lama, seminggu lebih kita menanti Mutiara kembali. Akhirnya Mutiara betul hadir kembali. Ya Mutiara pun juga benar-benar hadir dengan jiwa Mutiara yang fresh. Dan yang paling terpentingnya, ketika Mutiara sadar, Mutiara bukan cuma memberitahu Kenzo Sandra pelakunya, tapi juga ngasih tahu Rianti kalau kata Pak RT, Rianti dan Aditya adalah orang tua kandungnya. Wah. Ini sih ini banget teman-teman. Ini sih bener-bener ajaib sih maksudnya. Setali tiga uang gitu loh, kayak apa ya? Pokoknya tuh kayak kebahagiaan yang datang bertubi-tubi. Terus pada akhirnya ketika ngomong tersebut, ketika Mutiara pegang tangan Bu Rianti dan juga Aditya, dan Mutiara udah dipindahin ke ruang rawat inap ya, bukan di ICU lagi. Terus Rianti cuman pantesan aja Mutiara, tadi saya sempat sesak napas. Terus Aditya pun juga sama, saya juga sesak napas dan pusing katanya. Wah ini sih, makanya episode besok udah tonton aja teman-teman. Ini pasti bakalan seru. Kalau ingin ceritain lagi, wah teman-teman pasti makin gak sabar gitu buat tonton. Intinya penuh dengan happy, penuh dengan keceriaan. Bagaimana Aditya, bagaimana Rianti, bagaimana semua orang happy menyambut Mutiara. Sandra yang tertangkap, Dina pun juga dipenjara, ada kemungkinan besar. Hingga pada akhirnya bagaimana kita bisa melihat kalau Mutiara pun juga nangis terharu, nangis bahagia karena akhirnya bisa ngasih tahu kalau Rianti sama Aditya ini adalah orang tua kandungnya. Cuman di sini Mimin agak deg-degan ya. Takutnya gara-gara Mutiara ngomong gini nanti sinetronnya malah tamat lagi. Aduh. Karena kan kalau udah kebongkar semuanya ya udah ya. Masalah apa lagi nih yang bisa dikejar gitu loh. Tapi mudah-mudahan sih nggak tamat, tetap terus bisa lanjut juga. Wah, senang banget, welcome back Mutiara. Akhirnya besok udah dipastikan kita bisa melihat Mutiara. Teman-teman nggak perlu takut. Besok kita akan betul-betul melihat bagaimana Mutiara, bagaimana kisahnya. Pokoknya tuh luar biasa mengharukan deh. Sedih, nangis, bahagia, pokoknya bercampur aduk emosional dan terharu itu waduh kerasa banget ya di episode besok. Intinya apalagi ketika Mutiara nyampein kalau Sandra pelakunya, hingga Bu Rianti, Pak Aditya, kata Pak RT, kalian berdua orang tua kandung saya. Wah ini sih gong banget teman-teman. Dan mudah-mudahan aja
Ya kita lihat lah ya apa yang terjadi episode besok. Semoga aja akan ada banyak kebahagiaan buat Mutiara juga. Dan ini nggak sabar sih ngeliat reaksi Rianti saat tahu kalau Mutiara ngomong kayak gitu. Ayo nih, siapa yang nggak sabar nunggu episode besok? Coba kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.